1, 2, 3. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe ya, like, komen, dan share. Assalamualaikum, bye bye. Assalamualaikum.
Ini bisa disebut berbagai macam jenis alat batu. Ini ada jenis peragat, kalsedon maupun jenis bijak. Atasnya lagi merupakan digram antara kerbau dengan banteng. Mana banteng mana? Ya, banteng ini. Oh kiri ya. Ya, ini yang kerbau. Ini gajah Stegodon trigospalus. Ini gigi gram serpianya. Ya giginya. Gigi gram itu bagi bagian atas. Kalau ini manusia purba generasi yang kedua jenisnya Pithecanthropus certus. Ini mulai dari pelipis ke atas. Ada karang. Ada kerang teri dan ada gegas yang merupakan bagian mutiara ini. Ya, besar. Ada jenis kerang yang lain. Ada turetela, ada morex, ada balanus emistem. Kalau Sangiran merupakan laut ini buktinya. Ini ketemunya di laut apa Di lingkungan laut, agak tapi masih di lingkungan Sangiran. Oh di atas Sangiran. Di Sangiran. Ya, makanya dibuktikan. Ya, ini contohnya. Nah, setelah laut Sangiran berubah dari lingkungan rawa. Di lingkungan rawa pun juga ditemukan ada jenis kerang atau jenis moluska atau jenis Cristopoda. Ya, gitu. Nah, lain hal juga ditemukan di Sangiran. Tuh. Ya, gajah yang di Sangiran ada 3 spesies. Ya, gajah yang paling tertua, gajah primitif, namanya gajah mastodon. Gajah mastodon ini migrasi dari Afrika dari sejak 1.500.000 tahun yang lalu. Yang mana tuh? Oh yang paling kiri ya? Ya, di sebelah kiri. Dan ditemukan Sangiran gadingnya sepanjang hingga 4 meter. Ini asli, bukan buatan. Bukan replika ini? Bukan, ini asli. Ini gading. Ya, gadingnya. Ini gajah yang lepas. Ini gajah yang lepas. Nah, selanjutnya nomor 4 sampai nomor 8 disebut tulang femur. Gajah yang di tengah merupakan gajah Stegodon, merupakan tulang jari-jari. Ini. Ya, ini. Nomor 10 ya, itu merupakan tulang punggung bersama dengan tulangnya. Nomor 11 merupakan tulang rusuk atau tulang iga. Aligator rawa disebut krokodil. Ya, panjangnya mencapai hingga 7 meter yang temuan di Sangiran. Ya, ini buaya rawa disebut krokodil. Nah, ini buaya sungai disebut gavialis. Gavialis yang moncongnya panjangnya mencapai hingga 6 meter. Nah, buaya nggak pernah laut atau penyu. Yang ditampilkan di dalam ruangan ini yang asli, contohnya ada 3 spesies ini binatang yang dulu pernah di Sangiran secara berdampingan generasi manusia purba yang kedua, jenisnya Pithecanthropus certus. Ini kerbau purba ditemukan tengkorak bersama 2 kaki atau 2 femur, ada tulang punggung, ada tulang rusuk. Itu kerbau purba. Yang kedua sekarang, ya ini contoh. Ini berarti banteng, ini kebo. Ya ini kerbau. Ini waktu ketemu yang waktu kan? Ada rahang bagian bawah, ada tempurung bagian atas, ada serpihan pelvis, dan bersama ada beberapa manusia dulu berasal dari Afrika. Yang disebut Out Africa, orang yang keluar dari Afrika. Ya, yang namanya Out Africa pertama kali muncul di Afrika namanya Australopithecus jenis Afarensis. Mulai dari munculnya sekitar 3.300.000 tahun yang lalu ini. Ngecil. Setelah mengecil, muncul yang ditemukan di Afrika namanya Australopithecus jenis Afarensis. Barulah muncul namanya Homo sapiens. Orang dulu itu giginya besar. Setelah Homo erectus terjadi corona baru muncul nama Homo sapiens ini. Homo sapiens pertama kali muncul ditemukan di Afrika sekitar 150 sampai 200.000 tahun lalu dinyatakan ada dan nah setelah ini yang ditemukan di Afrika namanya Homo sapiens pertama kali muncul. Nah ini yang ditemukan di Eropa namanya Homo sapiens dari Netherlands, ada Homo sapiens dari Eropa. Nah sama. Nah, kehidupan manusia purba tidak melalui tempat tinggal hidupnya di bawah besar maupun di dalam gua. Sementara berburu masih menggunakan alat batu. Setelah mendapatkan masih dipotong-potong makan batu di bagian sangat menyetak warna dikonsumsi secara ini Sangiran. Ini ya. Yang jenis apa? Homo erectus. Ini yang namanya yang disebut Homo erectus. Lah, perbedaan dari Homo erectus namanya Pithecanthropus erectus. Ya, ini ada Sangiran. Kalau ini yang ditemukan di ya perkebunan, ladang di pinggir sungai. Nah, ketika ada yang ditemukan warga, ada ditemukan peneliti. Yang ditemukan Sangiran yang satu itu cuma satu. Yang disebut ada Sangiran Sama warga di tahun 1968 1969 yang menemukan oleh Bapak Tukimin atau Bapak Toi Kromo itu ya yang merupakan warga bukan orang. Sejarahnya ini saling menonjol ya ininya pelipisnya alisnya ya Mas? Alisnya ya betul alisnya
berasal dari Neanderthalensis, ada kromaknya. Dan yang terakhir ini namanya Homo sapiens sapiens. Jadi kita ini bukan berasal dari kera, bukan berasal dari manusia purba. Tapi perjalanan ya secara beda sampai manusia modern, kita ini keturunan yang terakhir ini. Ya, disebut Homo sapiens. Homo sapiens terjadi mulai muncul generasi ke generasi, kita ini termasuk keturunan yang terakhir disebut Homo sapiens sapiens. Itulah seperti itu. Ini secara sains ditambah ada proses teori menuju modern, ini secara teori ya. Sudah kalau sudah. Kayak binatang predator tadi berebut secara buruan tadi, setelah ditinggalkan, lalu dipotong-potong alat batu di bagian anggota keluarga dimakan secara kandungan. Ya ini ya, ini. Itu hasil buruannya di Hasil buruannya tadi ya, hasil buruannya binatang predator tadi. Ini salah satunya untuk pendukung secara kehidupan, maka ditampilkan secara ada fragmennya. Ini jenis kuda sungai atau hippopotamus. Ini jenis hippopotamus. Hippo berarti ya. Hippo, ya hippo. Nah, boleh adik naik sini. Nah, foto. Berarti ini cara-cara ini ekskavasinya gitu Pak ya. Bisa membuat alat survei, lain pula juga bisa membuat alat yang disebut batu kasedon yang bisa mengeluarkan api. Nah, caranya bagaimana? Caranya digoreskan, digaruskan atau adukan, sudah bisa membuat percikan api. Ketika manusia sudah bisa membuat percikan api. Ini ada antelop ada di Sangiran juga? Ada. Oh. Ada. Antelop. Walaupun masih modern, tapi masih secara berkelanjutan. Itu seorang orang Bunian itu di mana Pak deh? Ya adanya sebetulnya sampai sekarang masih ada. Orang Bunian masih ada. Kalimantan masih ada. Iya. Tapi kan hidupnya tidak berani semata-mata. Setengah kasar, belum rapi. Ini yang halus ini. Ini masih kasar. Oh iya dia mulai halus. Halus. Ini di Jawa megalitik. Megalitik sudah memiliki prasasti. Berarti dia udah mengenal amplas apa ya, gimana? sudah mulai berkembang. Ya, hampir mendekati Homo sapiens. Nah ini di mana Pak? Ini yang ada di Bawean ya, di Bawean. Tapi ini manusia modern Pak? Manusia modern, dilihat dari fisiknya sudah manusia modern. Nah, Sangiran terdiri ada 5 ilmuwan dari akademinya, dari biologinya, ada arkeologi, ada paleontologi, dan ada antropologinya. Secara bekerjasama untuk ekskavasi secara gotong royong. Ada paleontropologi, paleokologi, paleontologi, arkeologi, geologi. Ya, ada biologi. Ya. 5. Ini alatnya digunakan untuk ekskavasi. Tidak menggunakan alat ekskavator, tetapi menggunakan alat penambah. Iya betul. Nah, untuk menentukan secara umur, nah itu secara relatif di suatu lingkungan di situ atau di tadi. Iya. Nah, sampai di lingkungan rawa-rawa. Ketika terjadi lingkungan rawa, gimana cari minum atau cara berburu, siapa yang kalah? Nah, contoh seperti ini. Bola batu digunakan untuk beraktivitas secara berburu, digunakan untuk menembak. 2 orang memakai pentungan bersama dengan memakai kapak. Ketika binatang predator menangkap rusa, itu mau berburu. Ketika manusia purba jumlahnya banyak, ya, untuk pemetaan memiliki garis border, ya, membelah antara Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian barat. Indonesia bagian barat antara ya Jawa, Sumatera, Kalimantan, itu ada paparan Sunda atau paparan Sunda atau sebut itu segi peneliti orang dari Belanda yang meneliti ya, di Jawa bagian timur itu menemukan ya, di pinggir Sungai Bansolo tempurung berentak dan serpihan kaki di tahun 1891 sampai 1893. Dengan peneliti-peneliti yang Indonesia sudah yang bisa berkembang itu ketika pertama kali ada Profesor Tengku Yakub, ada Bapak Sartono, ada Bapak Siono, ada Bapak Yadi Jaim, ada Bapak Tulmasi Maju, 3 ruangan, ada 5 ruangan. Tetapi yang lain mungkin 1 ruangan maupun 2 bisa kemungkinan bertambah lagi ruangannya. Bertambah lagi.